Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah. Summa amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para pemirsa streaming kajian malam yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senang sekali dan kita bersyukur pada malam hari ini kami dari studio pusat Hasmi menyapa semua bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat dan karunia-Nya untuk terus melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan nikmat yang kita terima dan kita rasakan hari ini itu menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat-sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan tentunya kepada kita umatnya yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa streaming kajian malam dimanapun anda berada yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pertemuan malam hari ini kita mengangkat tema tentang fikih, dan alhamdulillah untuk pemateri kita saat ini itu Al-Ustadz Miftah Nailil Murad LC, dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, dan mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz, sehat ya? Alhamdulillah nabi khair. Gimana kabar antum? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Keluarga sehat saja ya? Alhamdulillah sehat semuanya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Ustadz kita atau guru kita Ustadz Miftah diberikan kesehatan dan kesabaran. Amin. Dalam membimbing kita, dalam mengajarkan ilmu-ilmunya kepada kita. Amin. Amin ya mujibas. Para pemirsa streaming kajian malam dimanapun anda berada, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dalam masalah fikih ini, yaitu tentang pengertian fikih dan juga sebab-sebab perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat ini kepada seluruh manusia supaya manusia ini selamat daripada jalan yang Allah tidak ridhoi, sehingga kita dimudahkan untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara syariat yang Allah turunkan yaitu syariat Islam, dan di dalamnya ada ilmu fikih, dan ilmu fikih ini sangat penting untuk kita pelajari, sehingga pada malam hari ini kita insya Allah akan angkat tema fikih. Dan tentunya di dalam fikih senantiasa ada perbedaan pendapat, ada berbeda pendapat. Namun walaupun berbeda pendapat, tentu kita tidak harus terpecah belah di antara kita. Nah, di dalam ilmu fikih ada dua istilah atau dua nama istilah. Ada istilah iftiraq, yaitu perpecahan, dan juga istilah ikhtilaf atau perselisihan. Nah, lalu apa saja perbedaan antara keduanya atau perbedaan antara iftiraq dan juga ikhtilaf? Dan insyaallah tema ini kita akan angkat dan kita akan kupas oleh guru kita tentang perbedaan antara iftiraq dan juga ikhtilaf kepada Al-Ustadz Miftah Nailil Murad LC. Kepadanya falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Kaum muslimin, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena karunia kemudian juga fadl, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kesempatan yang mulia kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis ta'lim, di majlis ilmu, taman-taman surga. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan di malam hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak menjadi pemberat timbangan kita di akhirat. Dan juga mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa mengambil faidah, manfaat dari kajian malam ini, dan tentunya tidak lupa kita mengaplikasikannya lalu mendakwahkannya. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang muflihun, orang-orang yang senang, orang-orang yang bergembira, dan orang-orang yang berbahagia karena kita menjadi ahlu ilmi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam pembahasan inilah fikih, yaitu pada sesi yang kedua ya. Pada pertemuan yang lalu ya, jedanya sepertinya agak cukup lama ya. Memang pembahasan fikih ini tentunya harus bertahap ya. Pada pertemuan yang lalu saya membahas tentang definisi fikih ya. Lalu kemudian saya fokuskan pada sebab-sebab perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Karena kita seringkali mendengar celotehan atau ucapan ya, mengapa sih harus berbeda pendapat para ulama? Maka pada pertemuan yang lalu saya telah bahas ya, agar pertemuan yang lalu dengan pertemuan sekarang itu bisa menyambung, maka sedikit saya ulas ya dengan ringkas bahwa mengapa para ulama berbeda pendapat. Maka di sana disebabkan beberapa hal ya. Di antaranya perbedaan qiraat ya. Qiraat itu pembaca dalam nas Al-Qur'an ya. Itu bisa membuat perbedaan di kalangan para ulama. Lalu kemudian di sana saya jelaskan sebab mengapa para ulama beda pendapat, yaitu sampainya satu hadis atau dalil kepada para ulama kemudian tidak sampai kepada ulama yang lainnya. Sebagaimana saya contohkan hukum puasa 6 hari di bulan Syawal ya. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, beliau mengatakan bahwa bisa jadi Imam Malik belum mengetahui hadis sahih yang disampaikan Imam Muslim ya, seperti itu. Jadi orang mendapatkan dalil ya, yang lain tidak. Dan ini juga saya tekankan bahwa dalam kehidupan keseharian kita tidak boleh terburu-buru yang menghukumi seseorang. Misalnya kamu misalnya jahil ya, atau antum mengapa melanggar seperti ini ya, atau antum mengapa bodoh ya. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus hati-hati sebelum menjatuhkan vonis tersebut. Tadi bisa jadi orang yang kita hukumi itu adalah orang yang belum sampai dalilnya ya. Bahkan terkadang orang sudah sampai dalilnya nggak paham ya. Atau dalam bahasa kitanya ada bulughul hujjah, ada iqamatul hujjah. Kadang orang itu sudah dapat hujjah tapi belum nyambung ya, belum paham. Maka kita harus urai dengan detail ya. Itu perbedaan di kalangan para ulama mengapa terjadi. Kemudian juga di sana saya sebutkan dalam menilai nas hadis ya. Dan ini sangat penting, dan ini banyak sekali ya. Mengapa ulama beda pendapat? Karena berbeda dalam menilai hadis ya. Seperti saya kasih contoh dalam bab qunut subuh ya. Sebagian ulama bahkan di kalangan Syafi'iyah mereka mayoritas mengatakan hadisnya sahih ya. Sebagaimana Imam Hakim ya, bisa dilihat dalam kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana Imam Hakim mensahihkan hadis tentang kunut subuhnya Rasulullah SAW hatta faraqud dunya, sampai Rasulullah wafat. Tapi sebagian ulama mengatakan dhaif. Jadi menilai hadis tersebut itu ketika berbeda maka hukumnya berbeda ya. Karena menilai hadis itu juga ijtihad, harus diketahui. Jadi di zaman Nabi sahabat
itu nggak ada kita kenal hadis sahih, ya, hadis dhaif, mungkar, itu tidak. Ini ada di belakang-belakang kehidupan setelah para sahabat, ya. Jadi kalau menilai hadisnya sudah berbeda, maka hukumnya berbeda. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak boleh menggontok-gontokan, ya. Dia berprinsip bahwasanya hadis ini sahih, yang satu dhaif, ya. Jadi dari menilainya sudah beda, ya, sudah pasti hukumnya berbeda. Jadi harus dipahami seperti itu. Dan itu ijtihad, ya. Kalau ijtihad ulama, misalnya Imam Hakim dengan misalnya Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i beda pendapat, ya itu tinggal kita memilih memihak kepada siapa. Misalnya Imam Hakim kualitas sebagaimana Imam At-Tirmidzi seperti itu, sesuai dengan kapasitas ilmu kita, atau bertanya kepada ahlu ilmi seperti itu. Kemudian juga di sana saya jelaskan mengapa ulama beda pendapat, karena disebabkan perbedaan memahami sebuah nas, ya. Saya beri contoh misalnya aula mastumun nisa, ya, ketika bicara masalah junub, ya. Kemudian di ayat di situ aula mastumun nisa, ya, atau disebabkan menyentuh atau lams wanita. Oleh ulama sebagian memahami adalah jima, sebagian ulama artinya adalah menyentuh kulit. Jadi memahaminya itu ketika berbeda, maka turunannya yaitu hukumnya juga berbeda, ya, seperti itu. Kemudian juga perbedaan-perbedaan walaupun di kalangan para ulama seperti Imam Abu Hanifah, itu ulama termasuk yang paling terkenal sering menyelisihi jumhur atau kebanyakan para ulama, Imam Abu Hanifah, ya, seperti itu. Kemudian juga, ya, perbedaan yang saya sampaikan di situ di kalangan para ulama agar kita bisa nyambung, yaitu dimana ketika para ulama dalam menyikapi perbedaan tersebut, ya, itu memiliki langkah-langkah yang berbeda. Ini saya singgung sedikit. Jadi ulama kadang itu dia nggak mengambil pendapat A atau B, tapi dia lahir dengan pendapat yang baru. Misalnya ketika ulama mengatakan bahwa bagaimana hukum ketika seseorang menyentuh kemaluan, apakah membatalkan wudu tidak, ya, dan hadisnya sama-sama ada, ya, di dalam hadis, ya, barang siapa yang menyentuh kemaluan maka dia wudu, ya, hadis sahih. Sebagian ada nas yang mengatakan bahwasanya ketika sahabat, ya, tidak sengaja menyentuh kemaluan lalu kemudian mengadu kepada Rasulullah mengatakan tidak perlu wudu, ya. Jadi ada ulama yang mengatakan harus wudu, ada yang mengatakan tidak wudu lagi. Ada pertengahan ulama dari dua pendapat tersebut, dia melahirkan pendapat tersendiri yaitu pertengahan, sehingga dia mengatakan ada sampai-sampai kalau menyentuhnya dengan telapak tangan yang dalam itu batal, tapi kalau yang luar itu ada sebagian para ulama. Artinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu dengan sendirinya atau keniscayaan, ya. Kemudian juga saya sebutkan dalam masalah bagaimana di lafaz-lafaz Al-Quran atau di hadis itu kadang satu lafaz punya makna lebih dari satu, ya. Kayak misalnya dalam bab tolak, kan, ya, bab tolak di mana seorang wanita ketika ditalak bagaimana iddahnya, yaitu disebutkan dalam ayat salah satu quru, ya, 3 quru. Oleh ulama ada yang mengatakan 3 kali haid, ada yang mengatakan 3 kali suci, ya. Jadi ada satu lafaz yang itu bisa bermakna lebih dari satu, dan ulama mengatakan ini dan yang lainnya mengatakan itu. Jadi itulah terjadi perbedaan para ulama seperti itu, ya. Lalu pertanyaannya, ya, terkadang perbedaan-perbedaan tersebut, ya, itu oleh sebagian orang di dalam menyikapinya berbeda-beda. Inilah yang saya akan tekankan di sini, ya. Kemarin juga ada yang bertanya tentang hukum mencampur adukan, kan, madhab katanya, ya. Sudah saya jawab bahwasanya apabila seseorang ketika ingin mengamalkan suatu amalan yang itu adalah hasil dari ijtihad para ulama dalam bab fikih, ya, kalau memang dia sudah berusaha semaksimal mungkin dengan meneliti dalil-dalil, ya, karena kualitas kapasitas orang itu kan beda-beda. Di sana ada yang tholabul ilmi, ya, yang ada S1, ya, ada yang jurusan syariah, usul fikih, ada yang dia cari jurusan ekonomi, ada yang nggak kuliah, ada yang baru S1, S2, ada yang S3, sudah doktor level lebih tinggi. Maka di situ ada orang yang memang punya kapasitas untuk meneliti, ya, mana yang lebih kuat, mana yang lebih meyakinkan, itu ada. Tapi ada orang-orang awam yang memang tidak memiliki kapasitas seperti itu. Jadi di mana seseorang itu tergantung bagaimana dia menyikapi
dalam mengambil sebuah pendapat, ya. Jadi kalau sudah berusaha bertanya kepada ahli ilmi, ahli fikih, ya, bertanya tentang suatu masalah, lalu ternyata kok dia mendapatkan keyakinan pendapat tersebut kok enak-enak, maksudnya mudah, ya, itu tidak masalah, karena dia sudah berusaha meneliti nas-nas, meneliti kaidah-kaidah, meneliti pendapat para ulama, kok jatuhnya mudah. Misalnya saya berpendapat bahwasanya menyentuh istri tidak membatalkan wudu. Kemudian saya berpendapat bahwasanya menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu, ya. Bahkan misalnya saya berpendapat bahwasanya tidak semua anggota tubuh anjing itu najis, tapi hanya air liurnya. Kita tidak bisa mengolok-olok atau orang bilang nyinyir, ya. Misalnya mengatakan ente kok beragama enak-enak misalnya kan. Ini boleh, semua boleh, ya. Itu hak dia. Wong dia sudah berusaha meneliti pandangan-pandangan para ulama, mengkaji hadis-hadisnya, Al-Qur'annya, lalu jatuhlah pendapat yang ia yakini. No problem, tidak ada masalah bagi dia, ya. Yang bermasalah adalah dia nggak pernah tanya ahli ilmu, tidak pernah meneliti atau mengkaji pendapat-pendapat para ulama, dalil-dalilnya, tahu-tahu pokoknya yang penting saya milih yang mudah aja deh semuanya, ya. Ini masalah, ya, seperti itu. Jadi tidak ada masalah seseorang itu mengamalkan suatu amalan yang bisa dikatakan itu campur, ya, campur aduk mazhab, tidak ada masalah. Bisa jadi kita berpendapat yang itu kebetulan saja ternyata lintas mazhab, ya, tidak ada masalah. Dan perbedaan pendapat dalam bab fikih sudah sebuah keniscayaan, sudah ada di zaman sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam mazhab. Bahkan Imam Syafi'i sendiri punya pendapat, ya, qaul qadim, ya, qaul jadid, pendapat lama, pendapat baru, ya. Bahkan di antara satu mazhab, misalnya Syafi'i saja, itu ulama beda pendapat, ya. Saya juga tulis dalam artikel bagaimana di sana contoh-contoh pendapat, ya, yang terjadi di internal mazhab Syafi'i. Banyak sekali, ya. Antara Imam Nawawi dan Imam Romli. Ini dua ulama besar di dalam mazhab Syafi'i. Bahkan ada Imam Al-Muzani, itu malah kadang banyak menyelisih madhabnya sendiri Syafi'i, ya. Tidak ada masalah. Karena apa? Sudah saya katakan bahwasanya madhab bukanlah nama agama, ya. Nggak ada misalnya agama Maliki, agama Syafi'i, tidak. Tapi madhab ini adalah produk ulama di mana mereka meneliti, mengkaji, ya, berijtihad, diambil dari nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, ya, seperti itu. Kemudian dalam kesempatan kali ini yang ingin saya akan tekankan adalah sebagaimana yang disampaikan moderator adalah bahwa janganlah, ya, perbedaan-perbedaan di kalangan kita, ya, dalam bab fikih itu membuat kita berpecah belah, ya, gara-gara nggak kunut, ya. Tapi ana rasa sekarang sudah nggak zamannya, ya. Kalau dulu kan kayak kisruh gitu, hanya gara-gara kunut dan nggak kunut, ya. Tapi insya Allah sekarang harus lebih dewasa, ya. Nggak kunut, gara-gara nggak kunut dianggap aliran sesat misalnya. Ini aliran apa ya, kok subuh nggak kunut, ya. Ya, kalau orang bilang ini kurang piknik, ya, seperti itu. Padahal saya rasa saudara-saudara kita, ya, thalabul ilm, ya, para asatid, para kiai dan lain sebagainya yang telah mengkaji kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di sana dalam bab sifatus shalah disebutkan banyak sekali hadis-hadis dari berbagai macam hadis yang diambil oleh mazhab. Misalnya di sana apakah ketika menjadi imam bismillahnya sir atau jahar, ya, dikeraskan atau dilirihkan, ada di situ. Kemudian dalil masing-masing apakah kunut subuh atau tidak dijelaskan di sana. Jadi sudah harus paham, ya, dan menyampaikan kepada jamaahnya, ya. Makanya sering saya tekankan bahwa fikih itu ada dua, ada fikih madhab, ada fikih muqaranah, ya. Ada buku fikih 4 madhab, ada fikih Syafi'i, ya. Kita pelajari dua-duanya, ya. Memang betul kalau untuk pemula, ya, biasanya di pesantren-pesantren memang pakai level yang rendah dulu, ya. Tapi saya rasa untuk masa kekinian, terutama apalagi para mahasiswa, ya, para ustadz, para tokoh, itu sangat penting sekali mempelajari ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Bahkan di antara salah satu syarat, ya, jadi qadhi atau mufti ahlu fatwa harus tahu perbedaan pendapat, ya. Jangan sampai seorang mufti, seorang qadhi berfatwa dengan dia mengambil satu pendapat, dia orang bilang ngegas gitu kan,
Padahal ternyata di sana ada pendapat yang kuat juga, muktabar, ya. Jadi kita harus mengetahui perbedaan pendapat di kalangan ulama. Maka penting sekali mempelajari pendapat-pendapat ulama yang lainnya untuk mencairkan, kalau orang bilang ya, biar nggak jumud, nggak kaku dalam menyikapi perbedaan, sehingga tidak terjadi perpecahan di kalangan kita, ya, seperti itu. Sebenarnya perpecahan, ya, tadi saya katakan dalam sikap saja, di dalam menyikapi perbedaan, karena perbedaan sudah ada dan akan terus ada, ya, sehingga kita sebagai thalabul ilmi harus terus meningkatkan kualitas ilmu kita, terutama dalam bab perbedaan-perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Saya kasih contoh saja. Sebenarnya di antara sikap yang harus saya soroti, kadang seseorang itu kalau di internal dia itu berbeda pendapat biasa, nggak ada masalah, ya, kasih toleran. Tapi giliran ada orang lain yang berbeda pendapat dengan kita, dia ngegas, artinya tidak memberikan toleransi. Ini repot, ya. Saya kasih contoh saja yang mungkin real dan baru-baru ini, ya. Saat musim corona lah, itu kan makanya ada yang nyeletuk dikit-dikit semua beda pendapat. Ya memang keniscayaan beda pendapat itu nggak akan bisa kita hilangkan, ya. Dalam bab corona saja kemarin itu beda pendapat, merenggangkan soft itu sudah membuat kegaduhan, ya, di dunia medsos, sampai ada yang mengatakan nggak sah, ya, karena ada Syekh Fulan yang mengatakan merenggangkan soft itu tidak sah, ya. Ada sebagian orang yang taklid, ya. Ini juga dalam pembahasan bab fikih juga harus dibahas, taklid. Pokoknya Syekh Fulan kalau sudah berfatwa dari negara sana, saya ikuti, saya tulis artikel, saya buat quote atau desain, kemudian saya share, ya. Pokoknya nggak sah, ya. Padahal sebenarnya seorang thalabul ilmi atau orang yang sudah ngaji pun paham, ya. Nggak ada satu ulama yang mengatakan merenggangkan shaf saat sholat itu saat sholat berjamaah itu batal. Nggak ada satu ulama, ya. Dan alhamdulillah juga dengar-dengar kabar juga syekhnya rujuk. Ini sebagai contoh saja. Jadi kita dalam menyikapi perbedaan, bahkan ada ribut, ya. Saya nggak mau sholat di masjid yang shafnya renggang. Nggak ada tuh zaman Nabi, bid'ah itu, ya. Itu ada yang seperti itu. Belum dikaji bagaimana kaidahnya, bagaimana nasnya, nususnya, harus seperti itu. Ada juga antar dalam masalah apakah sholat di rumah apa di masjid, ya, itu juga terjadi cekcok, ya. Mungkin sampai nggak nyapa, ya. Ada yang menganggap sinis dan lain sebagainya, menganggap fulan dan lain sebagainya. Padahal di internal komunitas atau di internal teman-temannya pun terkadang beda pendapat. Itu juga dikasih toleran, tapi giliran orang lain yang menyelisihi kelompok atau komunitas dia itu terlalu tidak ada toleransinya juga masalah. Ini berarti kan harus diluruskan bagaimana cara menyikapi perbedaan pendapat di kalangan kita, ya. Kayak misalnya kan sebagian kemarin itu saat corona itu nggak semuanya ustadz itu sepakat harus ninggalin masjid, maksudnya. Ada yang tetap kekeh enggak. Ada yang mengatakan kan menurut instruksi pemerintah, ya, ulil amri harus kita taat. Maka sami'na wa ata'na, sehingga kita sholat di rumah. Ada yang mengatakan tidak, ya. Dalam bab ini tidak ada taat ulil amri. Itu terjadi, ya. Sehingga perbedaan pendapat itu sudah keniscayaan. Bagaimana sekarang kita menyikapinya? Ana mendapatkan banyak pengalaman, ya. Pengalaman ketika ana studi, ya, di Yaman. Bahkan perbedaan terjadi di antara masyayikh di mereka. Itu bukan perbedaan antara kita dalam bab fikih, yaitu bisa dibilang mungkin ada yang mengatakan semi akidah, ya. Jadi kalau di sana sebelum terjadi konflik besar-besaran, ada seorang syekh yang membuat partai, ya. Tentunya hujah dia kuat juga, ya. Dia buat dalil-dalil mengapa saya membuat partai untuk menyatukan umat dan sebagainya. Ada juga ulama yang kekeh gak ada mendirikan partai dan sebagainya. Bahkan kami nggak ikut turun ke jalan untuk islah atau menengahi yang sedang kisruh, ya. Saya nggak ikut-ikutan. Tetapi apa, ikhwas sekalian, dua syekh yang berbeda pendapat ini, mereka ketika ketemu, masya Allah, tetap berpelukan, salaman, ya, ngobrol bareng, makan bareng, begitu, ya. Walaupun beda pendapat. Tapi kita bagaimana coba? Di antara kita, saya pernah dengar gara-gara cuma sholat itu tahiyat menggerakkan tidak, wah kamu nggak gerakin, nggak halus sunnah,
kalau gerakin ini Ahlus Sunnah. Ini masalah seperti ini. Padahal masalah fikih ya. Sehingga saya tekankan bahwasanya janganlah perbedaan-perbedaan yang sifatnya furu'iyah ya dalam bab cabang apalagi fikih itu membuat kita berpecah, apalagi enggak salam. La salam wala kalam. Enggak ada salam, enggak ada ngomong gitu kan. Maka dalam kesempatan kali ini kita ada dua istilah ya. Perpecahan atau al-iftiraq ya dan perselisihan atau perbedaan pendapat atau disebut ikhtilaf. Lalu apa perbedaan dua istilah tersebut? Insya Allah saya akan kupas ya. Waktunya masih cukup kan? Saya akan lanjut. Apa perbedaan iftiraq perpecahan dengan perselisihan atau perbedaan pendapat atau ikhtilaf ya? Yang pertama, al-iftiraq atau perpecahan adalah jenis perselisihan atau perbedaan pendapat yang paling dahsyat keburukannya. Jadi iftiraq bagian dari ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Tapi iftiraq ini adalah perbedaan pendapat atau perselisihan yang paling buruk ya. Makanya di dalam kesempatan ulama di dalam kitab-kitabnya pasti mengungkapkan dengan kata ikhtalafal ulama ya, bukan iftaraqal ulama. Dalam bab-bab fikih itu ikhtalafal ulama ya, ala qaulain ya. 2 qaul, ada 3 qaul perbedaan pendapat. Seperti itu ikhtilaf ya. Jadi perselisihan atau perbedaan pendapat. Tidak mengucapkan kata iftaraqa tidak. Tapi kalau iftaraqa malah di hadis iftiraq ya. Iftaraqat ummati ya, seperti itu. Karena apa? Karena memang perpecahan ini lebih dahsyat, lebih buruk ya daripada perselisihan atau perbedaan pendapat. Itu perbedaan kata iftiraq, perpecahan dan ikhtilaf ya yang pertama. Yang kedua, al-ikhtilaf atau perselisihan atau perbedaan pendapat terkadang tidak sampai pada iftiraq atau perpecahan ya. Dan inilah yang banyak terjadi di tengah-tengah umat Islam ya. Karena apa? Ikhtilaf, perbedaan pendapat, perselisihan itu sudah terjadi di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'immah ya, para imam-imam madhab. Jadi saya ulangi lagi bahwa tidak semua perselisihan itu membawa perpecahan atau iftiraq ya. Jadi bisa jadi saya berbeda misalnya dengan Ustadz Fulan. Apa hukum kupai, OVO ya? Kufut ya. Saya berpendapat bahwasanya tidak ada masalah, diskon nggak ada masalah ya. Apakah babnya adalah pinjam meminjam sehingga keuntungannya itu adalah riba atau itu hanya wadiah nitip saja ya, dikaji itu berbeda pendapat, ada masalah. Saya duduk bareng, saya ngobrol bareng ya, silakan, no problem. Bahasa orangnya saya berbeda pendapat juga misalnya dalam masalah apakah tetap ikut pemilihan umum atau tidak ya, karena sistemnya belum Islam. Saya mengatakan dalam beberapa kondisi tidak ada masalah ya. Ada yang mengatakan enggak, semua kondisi enggak, itu enggak benar. Tapi tetap saya salam, berteman ya, bermajelis ya, tidak ada masalah. Jadi berbeda pendapat tidak harus beriftiraq. Jangan gara-gara berbeda la salam wala kalam ya. Kalau bilang melengos enggak mau ketemu, blokirin semua WA-nya. Oh, itu enggak semanhaj dengan saya, enggak sepemikiran dengan saya. Cuma gara-gara apakah dia ikut pemilu atau tidak ya, seperti itu. Apakah softnya renggang atau tidak. Itu seperti itu. Jadi ikhtilaf di kalangan para tabi'in, para sahabat ya, para sahabat beda pendapat akur. Bahkan enggak ada gara-gara berbeda pendapat dalam suatu masalah mereka cocok enggak sama sekali ya. Lihat kitab-kitab para ulama, Umar bin Khattab ya, Ibnu Umar, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, itu dalam bab-bab fikih juga banyak sekali terjadi pendapat. Jadi bahwasanya ikhtilaf atau perselisihan itu terkadang tidak sampai kepada perpecahan, dan syukur-syukur tidak sampai memang ya, karena dalam hal ini harus legowo ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, setiap perpecahan atau iftiraq disebut sebagai perselisihan atau ikhtilaf. Namun ikhtilaf atau perselisihan tidak selamanya disebut iftiraq. Jadi perpecahan bagian dari ikhtilaf atau perselisihan. Tapi tidak semua perselisihan itu membawa iftiraq ya. Tadi saya katakan kalau orang sudah pecah, sudah enggak menyatu, yaitu berarti sedang berselisih. Tapi nggak semua orang sedang berselisih itu nggak mau bertemu, itu perbedaannya ya. Bisa jadi orang berselisih tapi tetap salam, senyum ya, seperti itu. Tapi kalau sudah
pecah ya, ini kadang sudah termasuk bagian dari perselisihan di antara umat ya. Kemudian yang keempat, perbedaan ikhtilaf ya, perselisihan dan perpecahan atau iftiraq, di mana perselisihan atau ikhtilaf dibolehkan secara syar'i, sedangkan perpecahan tidak diperkenankan. Jadi kalau ikhtilaf, perbedaan pendapat dalam bab fikih atau beberapa bab ya, kadang semi akidah ya, karena kita harus paham bahwa perbedaan itu enggak selamanya fikih melulu, enggak ya. Karena para ulama berbeda di luar fikih, kayak misalnya di kitab Bidayatul Mujtahid, ulama beda pendapat. Hukum asal seseorang enggak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Tapi ulama di situ berpendapat bagaimana bersumpah dengan nama benda-benda makhluk yang dimana diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak wasyamsi waduhaha wadduha. Boleh nggak bersumpah dengan benda atau makhluk yang diagungkan oleh Allah? Ini ulama beda pendapat. Kemudian ulama beda pendapat apakah Nabi Khidir apakah masih hidup atau tidak, ya. Sampai ya saya baca tadi di kitab fikih, walaupun kadang perbedaan itu tidak semuanya harus kita lirik. Ada yang mengatakan sihir itu ada atau tidak, tapi jumhur ulama dan yang benar ada. Tapi ada pendapat Imam Abu Hanifah, sihir itu nggak ada hakikatnya ya. Tapi ini pendapat yang bisa dibilang perlu catatan. Tapi ulama ada pendapat seperti itu, ya. Tapi kan nggak ada ulama ahlu fikih berantem itu kan, atau celah-celahan ya, tahdir-tahdiran gara-gara beda fikih ya, seperti itu. Jadi kalau ikhtilaf memang sudah biasa dan terjadi dan dibolehkan secara syar'i ya, tidak ada masalah. Adapun perpecahan ya, iftiraq ya, nggak pernah menyapa ya, terjadi cekcok ya, saling menghujat ya, dan lain sebagainya, ini tidak dibenarkan dalam syariat. Dalam sebuah hadis dari Nu'man bin Bashir disebutkan bahwa wal furqatu adab, bahwa sesungguhnya perpecahan adalah adab ya. Jadi perpecahan adalah adab. Adapun ikhtilaf, perselisihan di kalangan para ulama dalam bab-bab fikih itu dibolehkan dan itu terjadi, dan memang saya sampaikan terjadinya disebabkan oleh sebab-sebab tadi ya. Sudah saya jelaskan di awal. Kemudian selanjutnya al-iftiraq, perpecahan itu banyaknya terjadi pada perkara-perkara i'tiqad, keyakinan, atau perkara-perkara qat'i ya. Qat'i itu sudah paten ya. Kemudian yang telah ijma, itu iftiraq namanya. Adapun ikhtilaf ya, ini biasanya tidak terjadi dalam bab-bab akidah, tapi dalam bab fikih atau kadang juga dalam bab mungkin bisa dibilang semi akidah ya, seperti itu. Jadi iftiraq ini dalam bab ijma ya, sehingga selanjutnya bahwasannya iftiraq atau perpecahan seluruhnya tercela, tapi ikhtilaf ya atau perbedaan pendapat atau perselisihan tidak tercela ya. Jadi ulama beda pendapat. Kayak Imam Abu Hanifah berselisih atau menyelisih jumhur ulama, kita nggak akan mengatakan Abu Hanifah sesat ya, menyesatkan, dol, mudil, enggak ya. Itu ijtihad beliau. Misalnya Imam Malik mengatakan bahwasanya puasa 6 Syawal ya, itu makruh malah ya. Makruh. Ini Imam Malik gimana sih? Kan imam besar. Kok malah bilang makruh? Hadisnya ada. Gak mungkin ulama, gak ada satu ulama yang mencaci maki Imam Malik mengatakan, kenapa Imam Malik ulama besar kok mengatakan bahwasanya puasa 6 hari di bulan Syawal kok malah makruh, padahal ada hadis Sahih Muslim. Itu gak ada satu ulama yang mengatakan seperti itu ya. Jadi perpecahan semuanya adalah tercela dalam bab-bab qat'i tadi ya. Misalnya saja makanya sehingga bahwa perpecahan di dalam bab akidah atau bab yang qat'i ijma tadi itu adalah binasa atau buruk atau syar. Misalnya ulama seluruhnya sudah sepakat bahwasanya nikah mut'ah itu adalah haram ya. Tapi ketika ada orang yang mengatakan enggak, nikah mut'ah masih boleh ya, berarti ini adalah perselisihan atau bisa bilang perpecahan atau iftiraq ya, karena menyelisih ijma. Kemudian juga ulama seluruhnya sepakat bahwasanya tidak ada nabi setelah Rasulullah. Dia datang mengatakan ada ya, nabi setelah Rasulullah SAW. Ini namanya iftiraq ya, karena menyelisih yang qat'i, yang sudah paten, sudah ijma. Ada juga yang mengatakan bahwasanya sholat Jumat itu ada di aliran ya. Sholat Jumat gak wajib ya. Karena apa? Idza nudiya li sholati min yaumil jumati fas'au ila dzikrillah. Idza nudiya. Dulu kan yang menyuruh Rasulullah, sekarang Rasulullah sudah wafat, juga ada. Maka gak ada yang menyuruh sekarang gak wajib, itu ada di dalam aliran ya. Padahal Al-Qur'an, hadis
menjelaskan bahwasanya sholat Jumat adalah hukumnya wajib, maka menyelisih dalam bab yang qat'i, yang ijma ini adalah sebuah perpecahan. Makanya syarr, binasa, ya, sesat dia dalam bab ini, ya. Kemudian juga kita meyakini bahwasanya sahabat Rasul adalah adil, ya. Gak boleh kita mencaci maki, mengolok-oloknya. Tapi ada orang yang sahabat itu nggak semuanya adil. Ada sahabat ini dan itu dikorek-korek sebagainya. Ini adalah sebuah keburukan, ya. Bukan perbedaan pendapat. Jadi gak ada mengatakan, oh, udahlah akhi, kasih toleransi. Yang dia berpendapat sahabat itu ada yang jelek, ada yang buruk, bahkan sahabat nggak adil, ya biarin aja, kita bertasawuf. Enggak, ya biarin aja akhi, kita toleransi. Yang dia menganggap ada nabi setelah Rasulullah, ya nggak apa-apa. Loh, ini adalah iftirak, perpecahan, ya, seperti itu. Tapi kalau dalam urusan ikhtilaf, perbedaan dalam fikih, baru kita bertasamuh atau toleransi dalam bab ini. Kemudian juga selanjutnya, ya, perbedaan iftiraq dan ikhtilaf, ya. Perselisihan atau ikhtilaf yang didasari oleh ijtihad, ya, pelakunya diganjar dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian pada perpecahan atau iftiraq. Perhatikan bahwa idza ijtahadal hakim, ya, apabila seorang hakim atau seorang imam yang berijtihad dalam suatu masalah, sudah mengerahkan seluruh tenaga, pikiran, waktu untuk menghukumi suatu hukum, ya, kemudian salah, itu diganjar, ya. Bahkan perbedaan di kalangan para ulama, hasil ijtihad diganjar oleh Allah SWT atas juhud, sungguh-sungguhan mereka. Berbeda dengan iftiraq tadi, menyelisih ijma, qat'i, masalah-masalah yang sudah dipatenkan di dalam syariat Islam, ya. Misalnya gak apa-apa mujtahid yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu tidak lengkap, Al-Quran itu sekarang gak relevan misalnya. Nggak apa-apa, kasih toleransi, itu bisa jadi dapat pahala. Enggak, itu adalah iftiraq, perpecahan, menyelisih ijma, menyelisih keyakinan kaum muslimin, ya. Berbeda dengan ikhtilaf, perbedaan di kalangan ahlu ilmi, ahlu fikih, ya, itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, perbedaan perpecahan iftiraq dengan ikhtilaf atau perselisihan, bahwa al-iftiraq, perpecahan, didasari oleh hawa nafsu, ya. Saya kurang sudah nggak percaya dengan sahabat. Saya nggak mau mengambil qaul sahabat. Saya nggak mau mengambil riwayat-riwayat hadis dari Abu Hurairah, ya. Saya nggak mau. Saya lebih baik mengambil jalan lain, ya. Masalah ini, hawa nafsu ini, ya. Berbeda dengan ikhtilaf, perbedaan pendapat para ulama. Para ulama ketika berbeda pendapat dalam satu masalah, mereka duduk, ya. Bahkan Imam Syafi'i, ya, ketika mereka ingin mengeluarkan fatwa, bagaimana juhudnya, ya. Imam Nawawi duduk, ya, di meja, kemudian juga kemudian mereka sampai ada ulama yang nggak sempat menikah, ya, menjomblo, ya, karena disebabkan apa? Sungguh-sungguh ingin memberikan umat, ya, yang terbaik karyanya. Mereka relakan waktunya, ya, habis untuk melayani umat, ya, membuat tulisan-tulisan seperti itu. Dan mereka ketika mengeluarkan hukum, mereka itu menggunakan standar, ya, Al-Quran, hadis, ya, kemudian ijma, qaul sahabat. Mereka buka kitab-kitab, tafsir-tafsir mereka, ya, seperti itu, pakai ilmu. Dan memang tujuannya untuk mendapatkan sebuah hukum yang itu kemudian disampaikan ke umat. Berbeda dengan iftiraq. Iftiraq hawa nafsu. Udah, saya agak perlu merujuk kepada hadis, Al-Quran atau qaul para ulama. Pokoknya saya nggak maulah ngikutin pendapat ulama Abu Hanifah misalnya atau Imam Malik. Hawa nafsu dia. Berbeda dengan perbedaan di kalangan ulama, ikhtilaf. Mereka luar biasa di dalam mengkaji, ingin mengeluarkan sebuah hukum, ya, seperti itu. Jadi kalau iftiraq hawa nafsu, adapun ikhtilaf itu didasari dengan ilmu, ya, tidak hawa nafsu. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, perbedaan antara iftiraq, ya, perpecahan dengan ikhtilaf atau perselisihan, di mana perselisihan, ya, adalah rahmat, ya. Kemudian pelakunya insya Allah selamat di akhirat. Berbeda dengan iftiraq, perpecahan, itu adalah binasa, ya. Kalau ikhtilaf, misalnya si fulan berpendapat bahwasanya sholat, ya, kalau tahiyat itu menggerak-gerakkan jari, ya, kemudian yang satu tidak, sudah, itu sesuatu yang biasa, insya Allah. Salah dalam hal ini pun dia tidak binasa, tidak diadab insya Allah, ya. Berbeda ketika menyelisih dalam bab ijma, ya, tadi menyelisih ijma para ulama, sholat
Jumat adalah wajib, dia selisih, nggak wajib, ya. Kemudian juga dia menyelisih bahwasannya kita ijma tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah Rasulullah. Dia selisih, nggak. Saya berpendapat bahwasanya masih ada tuh rasul, ada nabi lagi. Ini dalilnya. Dia bawakan ayat dan hadis, ya. Saya katakan bahwasanya ini adalah kebinasaan, ya. Adapun ikhtilaf perbedaan di kalangan para ulama adalah sebuah rahmat, ya. Makanya saya akan lanjutkan mengapa ikhtilaf perbedaan para ulama adalah rahmat. Ini kita kutip beberapa komentar para ulama tentang masalah perselisihan atau ikhtilaf. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan wan niza'u fil ahkami qad yakunu rahmah, ya, idza lam yafdi ila syarrin 'adzimin. Kata beliau bahwa sesungguhnya perselisihan, perbedaan pendapat dalam beberapa hukum boleh jadi merupakan rahmat jika ia tidak sampai menimbulkan keburukan yang besar, ya. Kata beliau bisa jadi adalah rahmat. Lalu saya kutip lagi, ya, Ibnu Wahab meriwayatkan dari Al-Qasim, beliau berkata, ya, ketika mengomentari perkataan, ya, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau mengatakan, saya tidak suka jika para sahabat Nabi tidak berselisih. Jadi kata Umar bin Abdul Aziz, saya tidak suka jika para sahabat Nabi tidak berselisih, ya. Kata Ibnu Wahab meriwayatkan dari Qasim, beliau berkata, sungguh telah menakjubkan perkataan Umar bin Abdul Aziz. Saya tidak menyukai jika para sahabat, ya, Rasulullah SAW tidak berselisih. Karena jika hanya ada satu pendapat, maka manusia akan tersulitkan. Akan tetapi yang benar, mereka para sahabat adalah para imam yang hendak diikuti. Jika salah seorang mengambil salah satu pendapat mereka, maka akan terjadi kelapangan. Jadi mengapa disebut perselisihan, perbedaan pendapat adalah rahmat? Karena kalau seandainya pendapat hanya satu saja, maka ini akan menyulitkan. Adapun kalau ada pilihan, maka ini akan membuat lapang, membuat kelonggaran di tengah-tengah umat. Misalnya, hukum ini adalah satu. Wah, ini kok hukumnya ini aja, ya. Kadang orang kan punya sifat gitu. Saya tanya ustadz ini nggak boleh. Saya mau nanya ustadz lain deh yang boleh, ya. Kan itu kadang orang seperti itu punya sifat seperti itu. Tapi ada kalanya memang sudah berbeda pendapat, sudah terjadi dalam hal masalah. Sehingga lapang. Oh, nggak apa-apalah. Ini boleh, ini bolehkan dengan syarat, ya. Ini nggak boleh, ya sudah saya pilih nggak boleh aja, kehati-hatian, madhab ihtiyat, ya. Ini biasanya kalau di kitab-kitab Syafi'i itu ada namanya al-ihtiyat. Ihtiyat itu hati-hati, ya. Jadi dalam warok itu tidak selamanya dalam bab makan minum. Misalnya saya warok, nggak sembarangan makan. Tapi kadang orang itu warok hati-hati dalam bab memilih hukum juga. Ya tadi ada saya sebutkan OVO, ya, GoFood, GoPay itu kan apakah halal atau tidak, apakah riba atau tidak. Ada yang mengatakan boleh saya kok, ya. Kenapa boleh? Ustaz, saya dagang kok online misalnya. Saya ngambil yang boleh. Ya monggo aja kalau memang sudah membaca artikel dan membaca kitab-kitab dan argumen para ulama dan yang meyakinkan, kan? Ya monggo-monggo saja silahkan. Atau juga saya milih aja dah yang boleh, kan? Saya ada masalah. Enggak, saya mengatakan nggak boleh misalnya. Karena ini adalah ada keuntungan, ada tambahan, ada dan sebagainya, diskon, ini adalah riba. Saya hati-hati, ya monggo-monggo aja silahkan saja. Seperti itu. Jadi ada kelapangan. Tapi kalau misalnya satu saja gak boleh, misalnya haram, aduh kok gak boleh ya, ada nggak yang membolehkan? Setelah dikaji ternyata ada yang membolehkan, ya sudah saya ikut membolehkan, tidak masalah. Misalnya dan saya sudah kaji ternyata betul dalam poin-poin ini yang mengatakan nggak boleh itu kurang tepat. Saya juga sudah tanya dengan ahli fikih sama ustadz bahwasanya yang tidak membolehkan ini lemah dan sebagainya. Saya ikutin yang boleh, monggo-monggo saja silahkan, ya. Dan insya Allah dalam bab perbedaan pendapat itu, kalau sudah orang bilang sudah sungguh-sungguh, sudah nyari ilmu, sudah apalagi yang sudah sekolah, ya, dalam bidang fikih, usul fikih, sudah meneliti kitab-kitab para ulama, qaul ulama, dia sudah mengamalkan, ternyata salah, insya Allah Allah maafkan kelak di akhirat, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita jika kita ada kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi para pemirsa. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ilmunya dan tentunya kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Baik para pemirsa streaming kajian malam yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita undang dulu Ustaz para pemirsa. Siap. Barangkali ada pertanyaan atau diskusi yang ingin dipertanyakan langsung kepada Ustaz yang ada di studio. Maka silakan bagi Bapak Ibu yang ingin menelpon langsung, baik itu via telepon biasa ataupun WhatsApp, maka silakan bisa menghubungi di 0821 1166 6677. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, dari mana Pak? Saya Sudarman dari Bekasi. Bapak Sudarman dari Bekasi, tafadhol pertanyaannya Pak. Pertanyaannya ini ada yang mengatakan kalau Syiah itu adalah salah satu mazhab di dalam Islam. Ada yang dia menjadi bagian daripada Islam dengan argumentasi bahwa Imam Son'ani di dalam kitab Subul Salam itu membawakan pendapat dari Syiah gitu, sehingga mereka beranggapan bahwa itu adalah salah satu mazhab di dalam Islam. Ini gimana Ustaz? Pertanyaannya seperti ini Ustaz. Baik. Seperti ini. Baik. Cukup Pak? Cukup. Baik, syukran ya. 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 Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz. Yap. Ditanggapi. Ada yang mengatakan bahwasanya perbedaan antara Syiah dan Ahlussunnah itu hanya dalam bab madhab. Ini salah total ya. Nggak usah jauh-jauh ya. Majelis Ulama ya Indonesia Pusat pun sudah membuat buku ya. Jelas dijelaskan di situ detail perbedaan antara Ahlussunnah dan Syiah. Ya betul. Kalau bicara satuan-satuan hukum fikih, mungkin kita iakan, maksudnya kita kasih toleransi. Misal kalau dalam Syiah itu kan kalau sholat kan irsal ya. Ketika kalau di Ahlussunnah secara umum kebanyakan itu ketika Allahu Akbar kan seperti ini kan. Tapi kalau Syiah kan seperti irsal. Walaupun di madhab fikih ada. Kalau bicara satuan hukum itu no problem, kita katakan oh Syiah berpendapat irsal ya. Saya bilang nggak masalah. Tetap sah sholatnya. Monggo ya berpendapat seperti itu. Tapi masih ratusan masalah yang itu fatal total ya. Bab Quran, bab rukun Islam, bab rukun iman, bab sahabat ya. Bab bagaimana menyikapi perselisihan di antara sahabat ya. Banyak sekali. Silakan baca buku yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dan banyak ratusan buku yang menjelaskan tentang perbedaan Ahlussunnah dan Syiah. Kalau memang bicara fikih ya itu kita kasih bahasa orangnya, ya monggo aja itu. Kalau fikih kita iya kan ya. Kayak tadi irsal misal ya. Tapi kalau sudah fikihnya adalah sudah menyelisih kaum muslimin ya, makanya sering saya sebut-sebut tadi sebenarnya pendapat-pendapat mereka kayak sholat Jumat nggak wajib. Saya baca langsung linknya di webnya ya, di web mereka bahwasanya sholat Jumat itu hukumnya nggak wajib ya, seperti itu. Ini jelas menyelisih kebanyakan. Kita nggak akan mengatakan ya itu toleransi lah, enggak ya. Tapi kalau tadi hanya sholat irsal atau enggak seperti itu. Adapun masalah sudah fatal ya, sudah fatal. Saya kebetulan juga ngikutin diskusi mereka ya, bagaimana kefatalan banyak sekali dalam masalah. Jadi salah total ya jika perbedaan hanya dalam masalah bab fikih. Kemudian dengan alasan Imam Son'ani di dalam kitab Subul Salam, saya pelajari di kitab Subul Salam saat saya kuliah ya, sudah bahkan itu bacaan harian ya, sudah kita baca terus. Memang beliau menyampaikan pendapat Ahlul Bait ya. Beliau hanya menyampaikan pendapat saja, dan harus dipahami bahwasanya Imam As-Son'ani Al-Yamani itu hidup di Yaman, dan kondisi Syiah di Yaman zaman dahulu itu adalah Zaidiyah. Zaidiyah itu adalah kelompok Syiah yang kalau bisa bilang masih agak mendekati Ahlussunnah, masih toleran ya. Kami pun saat di Yaman, masjid kami berdekatan dengan mereka. Bahkan ada beberapa orang Syiah di Yaman itu sholat di pusat dakwah kita di Yaman ya. Tidak ada masalah karena mereka masih Zaidiyah. Itu dulu, tapi sekarang ya silahkan baca sejarah ya. Apakah Zaidiyah sekarang sama dengan Zaidiyah dulu? Beda
ya, beda. Sekarang konflik besar-besaran di Yaman sana dan sudah berbeda jauh. Mengutipnya Imam Sun'ani, pendapat mereka dalam fikih, nggak ada Imam Sun'ani memberikan perbedaan pendapat, toleransi dalam bab akidah, nggak ada Imam Sun'ani dalam Subul Salam misalnya boleh mencela sahabat, berbeda pendapat apakah Al-Quran itu saat ini apakah asli yang Utsmani atau boleh Fatimiyah, nggak ada disebutin. Kemudian apakah mut'ah itu boleh atau tidak, bahkan mut'ah saja, lihat, baca di Subul Salam mut'ah bagaimana hukumnya, dikutipkan di dalam kitab Subul Salam, ya, sebutkan bagaimana riwayat dari Ali dan sebagainya, jelaskan. Jadi mengutipnya beberapa ulama, apalagi bicara Imam Sun'ani yang hidup di Yaman, yang di sana beberapanya orangnya penduduknya adalah Syiah Zaidiyah yang berdekatan, bahkan mereka kadang sholat bareng, ya, itu dulu gak tahu walau alam. Sekarang bahkan kalau zaman saya itu tahun 2019-an masih ada beberapa yang sholat di masjid, ya, seperti itu. Dan memang belum terjadi konflik. Sekarang sudah terjadi konflik, jelas. Jadi Syiah tadi yang disebutkan tadi di Yaman oleh Imam Sun'ani itu dulu berbeda dengan sekarang, ya, harus dipahami. Jadi berbeda zaman, beda lagi bicara hukumnya lagi. Jadi bukan membenarkan madhab Syiah ketika Imam Sun'ani mengutip pendapat Ahlul Bait, itu pun dalam bab fikih. Padahal perbedaannya dalam bab akidah pun ratusan berbeda, sudah menyimpang. Bukan saya yang bicara, Majelis Ulama Indonesia, ulama-ulama dimanapun sudah berbicara masalah itu. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya, dan mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghantarkan kita kepada hidayah Shirathul Mustaqim, yaitu Islam yang lurus, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin. Para pemirsa streaming kajian malam dimanapun Anda berada, kami masih mengundang Pak Ustadz, ya. Barangkali Bapak Ibu ingin bertanya melalui pertanyaan langsung dan interaktif, telepon langsung kepada kami di sini, maka kami persilakan menghubungi di 0821 1166 6677. Saya ulangi, 0821 1166 6677. Baik para pemirsa streaming kajian malam yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi beberapa terkait pembahasan yang sudah Ustadz sampaikan, itu terkait tentang iftiraq dan al-ikhtilaf. Kalau iftiraq adalah perpecahan dan ikhtilaf adalah perbedaan, mudah-mudahan kita tidak sampai jatuh kepada iftiraq ataupun perpecahan. Namun tadi saya menyimak Pak Ustadz sangat menarik sekali, sehingga muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama ini sebenarnya dari sisi hukum sendiri, Ustaz. Dari sisi hukum. Sebentar, ini ada telepon, Ustaz. Ada telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, dari mana Pak? Bapak Ojat dari Bekasi. Baik, silakan Pak Ojat. Ya, Assalamualaikum Ustaz Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan perkara bidah Ustaz, ya, yang memang umumnya kita dapati dalam masalah ibadah atau fikih. Nah, ini yang jadi pertanyaan adalah, seringkali perkara bidah tersebut disandarkan dari hasil istihad gurunya, kiai atau mungkin ustadznya. Nah, kira-kira bagaimana kita menyingkapi Ustaz? Itu aja Ustaz. Taib. Ya. Cukup Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini bicara bab, ya, bid'ah atau perkara baru dalam agama. Kadang seseorang membuat perkara baru dalam agama itu disandarkan ijtihad tokoh atau gurunya. Bicara masalah perbedaan pendapat, kadang memang dalam beberapa masalah itu ketika dia menyelisih jatuhnya itu kepada bid'ah, ada, ya. Kayak misalnya dalam bab sholat duha, silakan baca dalam kitab Subul Salam itu, kalau nggak salah ada 6 pendapat. Ada mengatakan juga sholat duha itu bid'ah, ada, ya, seperti itu. Ini artinya apa? Kalau ulama itu mempertahankan pendapat dia mengatakan bid'ah, berarti orang yang duha kan dianggap bid'ah. Itu hak-hak saja, itu kan pendapat ulama, ya.
Tapi harus dibedakan antara perkara atau masalah-masalah yang dahulu ya kala sudah diperdebatkan oleh para ulama ya. Misalnya di kitab ini Fikih 4 Madhab ya. Ini ada ribuan masalah yang diperdebatkan para ulama ya. Silahkan kalau kita bicara masalah-masalah yang sudah dibicarakan para ulama, silahkan Anda sandarkan kepada ulama ya, sudah dibahas. Tapi kalau masalah yang nggak pernah diperdebatkan para ulama dari dahulu, atau masalah-masalah baru misalnya, kayak misalnya mengapa antum mengkhususkan sholat jam 12 malam Jumat ya? Mengapa antum melakukan itu? Apakah di situ diperdebatkan para ulama di kitab-kitab fikih? Kalau diperdebatkan di kitab fikih, monggo silahkan Anda sampaikan ya, dan kita kasih toleransi. Tapi kalau mengapa Anda mengkhususkan sholat ya? Ini mau sholat berapa? 77 rakaat ya, fadilahnya, keutamaan dibuat sendiri. Ente mengapa mengatakan seperti itu? Karena ini hasil ijtihad dari guru saya. Waktu itu malam Jumat jam 12 malam mimpi ketemu orang berjubah putih ya. Ini ijtihad dari guru saya. Tahu nggak guru saya? Guru saya itu S3 ya, ahli fikih ya. Mau ahli fikih, mau profesor doktor, tapi kalau memunculkan satu masalah yang nggak pernah dibahas para ulama, nggak pernah diperselisihkan, ya itu memang sesuatu yang syad atau sesuatu yang ganjil ya, seperti itu. Jangan kita kasih toleransi ya, seperti itu. Tapi kalau memang masalah-masalah yang sudah berdebatkan, yuk kita kasih contoh real saja, nggak usah panjang lebar. Maulid Nabi. Maulid Nabi apakah qot'i, maksudnya ulama sudah sepakat nggak boleh? Walaupun ini terjadi di kalangan kita itu ada memboleh atau tidak. Tapi bahwasanya Maulid Nabi itu ada ulama yang sekelas Imam Suyuti ya, ulama Syafi'i yang sekali berbesar itu ada. Berarti artinya kan kita juga nggak terlalu ngegas misalnya. Ente mengapa Maulid Nabi sesat, neraka dan sebagainya, kita kencengin gitu kan. Ya nggak gitu juga. Mereka kadang berkeyakinan bahwasanya Imam Suyuti ya dalam kitab ini mengatakan seperti ini, walaupun beliau mengatakan la aslalahu, nggak ada asalnya dari Nabi misalnya, tapi ini adalah hasanah baik ya. Kemudian merujuk kepada itu ulama. Ya monggo kalau mungkin kita volumenya kita turunkan, iya juga ya, sudah nggak apa-apa misalnya bahasanya kan. Itu masih kita terima ya, misalnya kita terima kan, ikhtilaf masalah itu kan. Tapi masalah tadi misalnya mengapa antum belajar ilmu kebal ya, yang anti bacok dan sebagainya. Mengapa? Tahu nggak? Ini itu dilakukan oleh ustadz saya, dilakukan oleh kiai saya. Dia biasa ngajarin tuh, ada materinya ijazah di pondok pesantren. Itu ijtihad. Gimana itu? Ya? Apakah ini dibahas oleh para ulama di kitab-kitab fikih? Enggak. Ya kita dakwain dengan hal yang lembut tentunya ya. Makanya saya ingat dengan nasihat guru saya, guru fikih juga, katanya akhi, antum itu bedakan dalam bersikap. Ini harus catat ya. Bedakan dalam bersikap, menyikapi seseorang yang menyelisihi kita, yang memang masalahnya sudah diperdebatkan para ulama, dengan orang yang menyelisih kita dan dia itu dalam bab masalah nggak pernah ulama bahas, nggak pernah ulama beda pendapat. Ya kayak tadi misalnya orang menyelisih dalam bab tadi misalnya menggerak-gerakkan. Antum mengapa nggak menggerakkan jari ketika tahiyat? Ya, saya kan madhabnya seperti ini, saya ngikuti ulama syekh dari Yaman, dari Saudi, misal dari Mesir, dari Qatar dan sebagainya. Kalau saya ngikutin sebagai ustadz, itu ya mau ngomong saja. Tapi kayak tadi saya katakan, kita harus toleran dalam bab itu. Memang diperdebatkan para ulama. Tapi kalau dalam bab tadi misalnya sihir misalnya, atau ilmu kebal misalnya, atau keyakinan harus ngitung tanggal kalau mau nikah ya, itu nggak apa-apalah, itu hal yang kita toleransi, silahkan antum berpendapat. Enggak lah, beda dengan tadi. Jadi sikapnya jangan sampai bab fikih masalahnya sudah diperdebatkan para ulama, kita ngegas gitu, kencang sekali ya. Mengapa antum nggak gerakkan jari sih? Ente kan sudah ma'had bertahun-tahun, mengapa nggak mau? Ngapain ente, ini udah diperdebatkan para ulama, ngapain ya? Tapi kalau bab tadi ya beda lagi, jangan sampai kebalik ya. Sebagian ikhwan kebalik ya. Bab masalah tahkim misalnya nggak hukum Allah, nyantai ya. Misalnya bab orang yang misalnya jatuh dalam syirik, nyantai. Kalian cuma ente kenapa organisasi sih misalnya, atau kenapa ente masih ikut pemilu, kenapa ente pakai madhab merenggangkan shaf misalnya,
kencang sekali, tapi giliran masalah yang seharusnya kita itu dalam artian harus lebih serius, ya, dia santai. Itu ada yang seperti itu ya, jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus tepat dalam menempatkannya, wallahu alam. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz, jawabannya. Begitu, Bapak Ojat dari Bekasi ya. Ya, syukron katsir. Baik, jadi Ustaz, ketika menemukan masalah-masalah, sehingga juga kadang-kadang kita juga menjadi rumit juga saja. Maka ini saya yang nanya saja. Ya, monggo. Dari sisi hukum sendiri, Ustaz. Bagaimana sih hukum mempelajari ilmu fikih untuk setiap individu kita gitu? Pak Syaf. Mempelajari hukum fikih ya. Jika itu adalah dalam bab-bab yang fardu ain, harus fardu ain hukumnya ya. Karena fikih itu kan luas ya. Ada juga orang hukum ekonomi, misalnya fikih muamalah ya. Bab rohn ya, bab syuf'ah, kemudian bab ariyah, kemudian bab wadiah, bab qard ya. Ini enggak semuanya orang orang bilang wajib semuanya misalnya. Kalau dia memang enggak konsen dalam bab itu ya. Tapi kalau babnya adalah ibadah fikih yang keseharian ya wajib ya. Misalnya ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Kalau memang sarana ya untuk menuju kepada maqasid tujuannya adalah wajib, maka sarana wajib juga. Orang misalnya mau sholat ya wajib belajar fikih sholat ya, biar dia benar sholatnya. Jadi mempelajari ilmu fikih tergantung materi yang ia akan kerjakan ya, seperti itu. Jadi kalau bab-bab ibadah, fikih ibadah yang dia laksanakan saat itu atau dia hendak melaksanakan, maka ada wajib. Tapi ada bab fikih yang mungkin butuh orang-orang khusus konsentrasi ya, seperti itu, wallahu alam. Baik, Ustaz ya. Syukran. Nah, berikutnya saat ini di dalam fikih itu tentu memang tadi sudah disampaikan oleh antum terjadi ikhtilaf saja, perbedaan. Bahkan bukan hanya satu madhab, ada madhab atau madhahib yang lainnya. Nah, pertanyaannya, apakah setiap kita ini diharuskan memegang satu madhab, lalu atau diperbolehkan juga untuk memadukan antara madhab yang satu dengan madhab yang lainnya? Mangga, Ustaz. Sebenarnya ini pertanyaan pernah dilontarkan pada pertemuan yang lalu. Apakah seseorang wajib memegang satu madhab? Sudah paten itu. Bahkan sampai ada pertanyaan, Ustadz, katanya kalau orang mau belajar atau mengikuti madhab Syafi'i itu harus dari wudhu, dari nol ya. Maksudnya wudhunya pun harus dari Syafi'i mulai dari lain sebagainya. Saya katakan berulang-ulang bahwasanya madhab itu memang adalah bagian dari materi atau fan ya, yang kita pelajari dalam bab fikih, dan bagian adalah sesuatu yang sangat darurat, sesuatu yang sangat penting dalam sebuah agama Islam ya. Di mana seseorang ketika dia sebagai seorang muqallid ya, seorang yang bukan mujtahid, maka dia tentunya harus merujuk kepada madhab tertentu. Tapi merujuknya ini sifatnya tidak paten harus pada satu itu. Dan sudah saya katakan, entah ada atau tidak, saya berkeyakinan nggak ada orang yang mengamalkan total 100% satu madhab. Saya belum dapat itu. Saya belum dapat, entah jamaah atau pemirsa yang mendapati, saya belum mendapati. Saudara kita yang khususnya di Indonesia yang berkomitmen aneh Syafi'i ya. Kalau sebagian dialek Syafi'i ya. Syafi'i sebenarnya, makanya harus belajar bahasa Arab, bukan Syafi'i ya. Di dalam madhab Syafi'i, saya madhab Syafi'i saya. Tapi giliran beberapa masalah dia tetap loncat juga ya, seperti itu. Kayak misalnya contoh saja membaca Al-Quran untuk mayit, menghadiahkan ya. Ini kan termasuk masalah fikih juga. Kita harus paham juga, jangan gara-gara itu kenceng, ngegas, akhirnya perpecah. Ini sudah diperdebatkan. Bahkan jumhur mayoritas ulama bahwa membaca Al-Quran, Quran loh ya. Quran itu maksudnya berarti ya surat apa aja ya. Saya nggak bicara mengkhususkan surat tertentu. Membaca Al-Quran dihadiahkan kepada mayit. Kalau madhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri, silakan cek dalam kitab Syarh Sudur, di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, di dalam kitab Subulus Salam, dan kitab-kitab yang lainnya, Al-Adhkar juga, Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya wal masyhur fi madhabina, yang masyhur, yang terkenal di dalam madhab kami Syafi'i, bahkan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, bahwasanya menghadiahkan pahala Quran ke mayit itu nggak sampai. Itu Imam Syafi'i. Tapi turunan-turunannya ada beberapa Syafi'i ya, ulama mengatakan boleh. Tapi yang paling terkenal masyhur bahkan Imam Syafi'i nggak nyampe. Yang nyampe justru adalah madhab Imam Ahmad dan Abu Hanifah dan jumhur ulama ya, seperti itu.
Berarti kalau seolah komitmen, saya Syafi'i ya, misalnya Imam Syafi'i harus komitmen kalau mau. Tapi saya ngikutin yang enggak. Kayak misalnya juga dalam bab menjual kulit kurban misalnya ya, banyak masalah. Enggak semua orang itu bisa langsung 100%. Artinya ya silahkan saja. Tugas kita adalah belajar ilmu agama ya, kaji-kaji kitab fikih, kitab tafsir, bertanya kepada ustadz, pada kiai yang berkompeten. Ustadz ini yang benar mana sih pendapatnya? Ntar ustadz jelasin tuh yang kompeten ya. Makanya tanya juga sama ustadz yang jelas itu kan, ilmunya itu. Diarahkan, oh ini pendapat ulama seperti ini, dalil dari ini, antum pilih nih, yakin sudah ambil kan? Kok ternyata oh pendapat ini ternyata kesesuaian dengan madhab Maliki, no problem, monggo silahkan. Antum sudah belajar, sudah yakin dan dalil-dalilnya pun antum tahu. Dalam masalah yang lain tanya lagi atau belajar langsung ya, baca langsung. Dalam bab ini misalnya dalam masalah ini saya mengambil pendapat ini. Setelah ditelusuri dalam kitab fikih muqaranah, perbandingan madhab, kok ternyata oh pendapat yang saya ambil, yang saya amalkan tiap hari ternyata Hanafi ya. Gimana? Ya sudah biarkan saja, nggak ada masalah, nggak haram sama sekali. Bahkan nggak ada satupun manusia yang bisa komitmen 100% mengambil madhab dia. Ya seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Dia mengamalkan suatu amalan atau mengambil pendapat, ternyata kalau dilihat, diteliti kok ternyata lintas madhab, monggo silahkan. Karena memang saya katakan madhab tadi, bahkan hampir seluruh a'immah madhab mengatakan in sahhal hadits wa huwa madhabi. Kalau memang ini sahih dari madhabku, banyak sekali ya, banyak sekali wallahu alam. Jadi nggak harus satu ya. Baik, yang penting sesuai Quran dan Sunnah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Mungkin ini terakhir saja. Terakhir. Saya juga minta tips dan juga mungkin pemirsa di rumah meminta tips ya, tips-tips bagi orang yang awam, mungkin saya bagi kita yang masih awam dalam ilmu agama, di dalam menghadapi berbagai macam peliknya perbedaan pendapat di dalam ilmu fikih. Nah, mungkin minta tips bagaimana? Tipnya ya, bagaimana mendapati? Aneh jujur juga ya, bicara masalah perbedaan fikih. Kalau antum semakin menelusuri perbedaan fikih, maka sebagian ikhwan, sebagian jamaah itu nggak mau perbedaan. Saya sempat pengajian nyampein madhab fikih diprotes ya, seperti itu. Sebenarnya seharusnya nggak seperti itu. Kan kita juga menyampaikan, juga memberikan wawasan sebenarnya. Dan hampir seluruh ulama, tholabul ilmi dari A sampai Z juga belajar fikih ikhtilaf. Karena apa? Penting untuk mencairkan pikiran kita biar nggak jumut atau kaku ya. Jadi seperti itu. Memang kadang kita kalau sudah mendalami itu agak bingung sendiri gitu orang bilang. Tapi di dalam kebingungan ambil aja satu ya. Husnudzon, insya Allah benar, yakin, salah pun Allah ampuni, gitu aja. Itu prinsipnya. Ya kalau ada Rasulullah langsung kita tanya kan, kita kan sudah hidup di zaman yang tidak bersama Rasulullah, insya Allah. Makanya saya katakan tadi, ijtihad para ulama itu berpahala insya Allah. Ya seperti itu. Yang penting jangan ijtihad abal-abal. Yang didit ijtihad dianya bukan mujtahid gitu kan. Kalau yang ijtihadnya ulama ya, walaupun mujtahid itu ada dua. Ada mujtahid mutlak, ada mujtahid muqayyad. Kalau mutlak itu ya seperti Imam Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, itu semua masalah ada ijtihadin. Ada ulama yang memang ijtihad itu tersendiri. Bahkan ulama kontemporer misalnya, contoh di hampir seluruh madhab 4 ya mengatakan bahwasanya batasan nifas haid itu ada batasannya. Ada yang 15 hari, ada yang aglabu atau paling banyak adalah 6 hari. Ada ulama yang keluar dari 4 madhab. Itu ada sebagian orang yang mencela habis-habisan. Kenapa ente keluar dari 4 madhab? Sebenarnya nggak gitu juga. Karena dia punya pandangan juga, punya ijtihad yang dia adalah kapasitasnya sebagai orang yang mujtahid, yang muqayyad dalam beberapa masalah. Dia mengatakan bahwasanya haid nifas sebenarnya tidak ada batasan tertentu. Tapi ya, selama ada darah, maka itulah haid. Mau lebih 15 hari, mau sampai 20, mau 21, kalau memang selama ada darah, ya, maka itu adalah haid. Tapi kalau ngikutin madhab, ya berarti kan, kalau sudah 15 sudah putus berarti. Mau itu mau darah apa aja, yang penting 15 ya. Ada yang ulama seperti itu. Itu ulama yang kapasitasnya ulama ya seperti itu. Jadi saya kasih pegangan bahwasanya ketika seseorang mengalami kebingungan atau di tengah-tengah ricuhnya, orang bilang ributnya ya, orang pelik ya, kok banyak sekali, maka adalah kepada Al-Quran dan As-Sunnah ya. Saya kasih contoh saja ya, saya kasih contoh yang real ya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in
farudduhu ilallahi war rasul. Apabila kalian semuanya ya tanazu ya, gontok-gontokan, berbeda pendapat, berselisih, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ini kata-kata Al-Qur'an yang ngomong, Allah yang ngomong. Jadi jangan dicela. Sebagian orang mencela, itu orang kembali Quran hadis, kembali Quran dan hadis, kembali Quran hadis. Ya memang Al-Qur'an yang nyuruh ya. Dan orang ketika mengatakan kembali ke Quran dan hadis bukan berarti nggak baca tafsir, nggak mengambil pendapat, kamu aja yang salah nafsirin. Saya katakan seperti itu terang-terangan. Kita sering dicela itu. Kita mengatakan dikit-dikit Quran dan hadis. Ya memang Allah yang nyuruh, farudduhu ilallahi war rasul, protes kalau kamu protes ya. Seperti itu. Tapi ketika kita mengatakan Quran dan Sunnah, itu ya otomatis kita belajar ya pakai syarahnya, Pak. Itu sudah otomatis, pun nggak perlu saya omongin. Kan nggak mungkin kita omongin, kalau orang bilang sebenarnya kan perkataan itu singkat tapi paham gitu loh. Ketika kita kembali kepada Quran dan hadis, orang udah paham. Oh, ini juga santri sudah kuliah 4 tahun 5 tahun udah melajari kitab fikih. Berarti ketika kembali Quran dan hadis berarti dia juga paham qaul ulama. Seperti itu. Jangan berarti anti mazhab ente, Quran dan Sunnah ente aja yang salah memahaminya kan. Seperti itu. Jadi kembali Quran dan hadis ini adalah pilar, sudah fondasi. Adapun turunnya nggak perlu kita ungkapin. Kan nggak mungkin kita ungkapin. Kita kalau berbeda pendapat harus kembali kepada Quran dan hadis plus tafsirnya Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, kitab Subulus Salam, Bidayatul Mujtahid, guru saya ini, dan orang bilang tetek bengek orang Jawa, nggak mungkin. Quran dan Sunnah selesai. Saya kasih contoh saja. Ketika para ulama berbeda pendapat ya, hafidhu ala sholati was shalawatil wusta, jagalah sholat ya, ala sholat dan sholatil wusta. Sholatil wusta itu apa sih? Ulama beda pendapat, silakan baca kitab-kitab para ulama seperti Syarah Sahih Muslim. Ulama beda pendapat apa maksud sholat wusta. Ada ulama yang mengatakan subuh dan asar. Ada yang mengatakan subuh saja. Ada yang mengatakan asar. Ini gimana sih, pusing saya. Dirujuk dalam hadis Sahih Muslim bahwasanya sholat wusta adalah sholat asar ya, seperti itu. Ya kita kembali itu. Ya seperti itu, kita kembali. Kemudian juga misalnya dalam bab-bab perbedaan alkohol itu kan apakah najis atau enggak. Itu kan sebagian ada yang detail ya mengikuti madhab ulama, ada yang mencukupkan ayat ya. Fajtanibuhu, tinggalkan. Ya Allah suruh ninggalin, enggak usah jadiin bahasanya, enggak usah jadiin bahan-bahan ini, enggak usah jadiin minyak dan udah fajtanibu. Saya kembali monggo ya. Faruddu ilallah wa rasul. Jadi jangan sampai sudah nasnya jelas, kayak misalnya debat puasa Syawal itu menurut saya enggak sunnah, makruh. Saya madhabnya Maliki. Saya tetap Maliki. Dari dulu saya Maliki. Saya yakin Imam Malik lebih pintar daripada ente, ya. Misalnya. Gimana ini nyikapinya? Faruddu ilallah wa rasul. Kembali kepada Allah, Al-Qur'an dan Rasul. Kita buka hadis. Oh, ternyata di Sahih Muslim ya, ada hadis ya yang menjelaskan bahwasanya barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal maka seperti puasa setahun. Oh iya, sudah saya tinggalin pendapat Imam Malik yang mengatakan makruh, saya kembali kepada hadis ya Sahih Muslim, saya amalin tuh. Itu cara dalam Ustaz, tapi nggak ada seperti itu. Ya sudah, ambil pendapat yang menurut kita yakin ya, tanya kepada ustadz yang kita mumpuni ya dalam hal ini, lalu amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ketika salah Allah ampuni dosa-dosa kita ya, seperti itu. Wallahu alam, intinya tetap pijakannya Quran dan hadis, dan ulama semuanya juga berpijak pada Quran hadis. Memang bicara fikih itu panjang sebenarnya, ada bab khusus namanya usulul madhab al-fiqh ya. Bagaimana pondasi-pondasi madhab fikih itu punya pondasi, kadang ada perbedaan. Walaupun di awal mereka sepakat Quran hadis ijma, Quran hadis ijma, tapi ntar turunannya itu ulama beda-beda. Kalau Imam Ahmad mengambil hadis dhaif, kalau selain Imam Ahmad nggak ngambil hadis dhaif. Kalau Maliki, Hanafi mengambil istihsan, itu dalam bab usul fikih nggak saya akan jelasin di sini. Istihsan, tapi Syafi'i saya nggak ngambil istihsan, bahkan beliau mengatakan manistahsana faqad syara'a. Barang siapa yang ngambil istihsan, istihsan adalah ra'yu mujtahid, pikiran mujtahid memandang suatu masalah ini baik. Wah ini baik, boleh, nggak apa-apa. Oh ini nggak bagus, jangan. Itu pendapat. Tapi kalau Imam Syafi'i saya nggak nerima istihsan ya. Baru ntar turunannya kayak Imam Abu Hanifah. Kalau imam yang lain itu mengambil perkataan tabi'in. Tapi kalau khusus Imam Abu Hanifah, dia hanya mengambil beberapa senior tabi'in. Setelah tabi'in biasa,
kata beliau, kalau sudah mentok di Asy-Sya'bi Ibrahim, kemudian Sa'ad bin Musayyab, kemudian saya nggak ambil lirik tapi ini yang lain. Karena beliau kan posisinya juga seperti mereka, sampai beliau mengatakan haula'ir rijal wa nahnu rijal. Mereka juga laki-laki yang maksudnya dalam ijtihad punya ijtihad, kami pun punya. Itu Imam Abu Hanifah kapasitasnya seperti itu kan. Berbeda imam level setelahnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian ketemu lagi memang bicara masalah fikih cukup panjang lebar. Insyaallah. Jika ada hal yang mungkin di luar forum saja bertanya dalam masalah ini, jika ada kesalahan ya datangnya dari saya, jika ada benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Taib Ustaz. Terima kasih Ustaz barakallahu fik atas semua pemaparan dan pembahasan dan juga penjelasan-penjelasan sekaligus juga jawaban-jawaban yang mudah-mudahan bisa kita pahami, terutama juga kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik para pemirsa streaming kajian malam dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ilmu fikih, ilmu yang begitu luas, ilmu yang tidak cukup kita bahas 1 jam atau 2 jam, kita butuh waktu banyak, namun sayangnya waktu harus memisahkan kita, dan insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di dalam serial fikih 03 saja. Yes. Mudah-mudahan insyaallah. Salam dan ketemu lagi. Baik, insyaallah. Baik, saya mewakili kerabat yang bekerja pada malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Miftah yang sudah mengisi bahkan menyempatkan hadir. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan kepada kami semua bisa bermanfaat dan tentunya bisa kita amalkan bersama-sama. Amin ya rabbal. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para pemirsa di rumah. Mudah-mudahan penjelasan-penjelasan bahkan penjabaran dari beliau bisa kita pahami bersama, dan terima kasih kepada tim redaksi yang bertugas. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah sampai kita dipertemukan pada kesempatan yang akan datang. Baik para pemirsa streaming kajian malam yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan, dan saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Dan marilah kita sama-sama akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قم وغني يا حمام إن جرحي لا ينام قم وغني يا حمام إن جرحي لا ينام قم وغني قد مللنا زيف راية السلام قم وغني قد مللنا زيف راية السلام زيف راية السلام غني للعرب جراح يا ترى من ذا الملام غزة الأبطال أمست تشتكي جور اللئام غني للعرب جراح يا ترى من ذا الملام غزة الأبطال أمست تشتكي جور اللئام